Oke bro, kita lanjut dengan teknik dari Vigyan Bhairava Tantra. Berikut ini tekniknya. Setiap hal dipersepsikan dengan mengetahuinya. Diri bersinar dalam ruang dengan mengetahuinya. Persepsikan satu makhluk sebagai yang mengetahui dan diketahui. Itulah tekniknya bro. Setiap kali dirimu mengetahui sesuatu, hal itu diketahui dengan mengetahuinya. Objek tersebut muncul dalam pikiranmu melalui kemampuan untuk mengetahui. Dirimu melihat bunga. Dirimu mengetahui bahwa ini adalah bunga mawar. Bunga mawar itu ada di sana, dan dirimu ada di dalam. Sesuatu keluar dari dirimu menuju ke bunga mawar itu, sesuatu dari dirimu diproyeksikan ke bunga mawar itu. Sebagian energi bergerak dari dirimu menuju ke mawar, mengambil bentuk, warna, dan bau dari bunga mawar itu, lalu kembali dan memberitahumu bahwa ini adalah bunga mawar. Semua pengetahuan, apapun yang telah dirimu ketahui, terungkap melalui kemampuan untuk mengetahui. Mengetahui adalah kemampuanmu. Pengetahuan dikumpulkan melalui kemampuan ini. Namun, mengetahui mengungkapkan dua hal, yaitu yang diketahui dan yang mengetahui. Setiap kali dirimu mengetahui bunga mawar, pengetahuanmu menjadi setengah, jika dirimu melupakan yang mengetahuinya. Jadi, ketika mengetahui bunga mawar, ada tiga hal. Yang pertama bunga mawar, atau objek yang diketahui. Yang kedua adalah yang mengetahuinya yaitu dirimu. Dan yang ketiga adalah hubungan di antara keduanya, yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan bisa dibagi menjadi 3 poin, yang diketahui, yang mengetahui, dan kemampuan untuk mengetahui. Kemampuan untuk mengetahui, itu seperti jembatan antara dua titik, subjek dan objek. Biasanya pengetahuanmu hanya menyingkapkan apa yang diketahui, sedangkan yang mengetahui tetap tidak terungkap. Biasanya pengetahuanmu hanya mengarah pada satu anak panah, yaitu menuju ke bunga mawar, tetapi tidak pernah menuju ke dirimu sendiri. Kecuali jika pengetahuan itu mulai menuju ke dirimu sendiri, pengetahuan itu akan memungkinkanmu untuk mengetahui tentang dunia, tetapi tidak akan memungkinkanmu untuk mengetahui tentang dirimu sendiri. Semua teknik meditasi bertujuan untuk menyingkapkan siapa yang mengetahui itu. George Gurdjieff menggunakan teknik khusus seperti ini. Ia menyebutnya mengingat diri sendiri. Ia berkata bahwa setiap kali dirimu mengetahui sesuatu, selalu ingat siapa yang mengetahui itu. Jangan lupakan itu ke dalam objeknya. Ingat subjeknya. Saat ini dirimu mendengarkanku. Ketika dirimu mendengarkanku, dirimu bisa mendengarkan dengan dua cara. Pertama, pikiranmu bisa difokuskan kepadaku, maka dirimu melupakan si pendengar. Maka si pembicara diketahui, tetapi si pendengar dilupakan. Gurdjieff berkata bahwa saat mendengarkan, kenali si pembicara dan juga si pendengar. Pengetahuanmu harus diarahkan dengan dua arah, menunjuk ke dua titik, yang mengetahui dan yang diketahui.
Pengetahuan tidak boleh hanya mengalir dalam satu arah, menuju ke objek. Pengetahuan harus mengalir secara bersamaan menuju dua arah, yang diketahui dan yang mengetahui. Ini disebut sebagai mengingat diri sendiri. Ketika melihat bunga, ingatlah juga siapa yang sedang melihat. Itu sulit, karena jika dirimu mencobanya, jika dirimu mencoba menyadari sang pelihat, dirimu akan melupakan yang dilihat. Dirimu telah terpaku pada satu arah sehingga butuh waktu. Jika dirimu menyadari sang pelihat, maka apa yang dilihat akan terlupakan. Jika dirimu menyadari apa yang diketahui, maka yang mengetahui akan terlupakan. Namun dengan sedikit usaha, lama-kelamaan dirimu bisa menyadari keduanya secara bersamaan. Dan ketika dirimu mampu menyadari keduanya, Gurdjieff menyebutnya mengingat diri sendiri. Ini adalah salah satu teknik tertua yang digunakan Buddha, dan Gurdjieff kembali memperkenalkannya ke dunia barat. Buddha menyebutnya Samyak Smriti, kesadaran yang benar. Buddha berkata bahwa pikiranmu tidak berada dalam kesadaran benar jika hanya mengetahui satu titik. Pikiran harus mengetahui keduanya. Dan kemudian keajaiban terjadi. Jika dirimu menyadari, baik yang diketahui maupun yang mengetahui, tiba-tiba dirimu menjadi yang ketiga, dirimu bukanlah keduanya. Hanya dengan berusaha menyadari, baik yang diketahui maupun yang mengetahui, dirimu menjadi yang ketiga, dirimu menjadi saksi. Kemungkinan ketiga muncul dengan segera, diri yang menyaksikan muncul, karena bagaimana dirimu bisa mengetahui keduanya? Jika dirimu adalah yang mengetahui, maka dirimu tetap terpaku pada satu titik. Dalam mengingat diri sendiri, dirimu bergeser dari hanya satu titik itu. Maka yang mengetahui adalah pikiranmu, dan yang diketahui adalah dunia, sedangkan dirimu menjadi titik ketiga, sebuah kesadaran, diri yang menyaksikan. Poin ketiga ini tidak bisa dilampaui, dan apa yang tidak bisa lagi dilampaui, adalah yang paling hakiki. Apa yang masih bisa dilampaui tidak berharga, karena itu bukanlah keberadaan hakikimu, dan dirimu bisa melampauinya. Aku akan coba jelaskan lewat sebuah contoh. Di malam hari dirimu tidur dan bermimpi. Di pagi hari dirimu bangun dan mimpi itu hilang. Saat dirimu terjaga, tidak ada mimpi, dunia lain muncul dalam pandanganmu. Dirimu bergerak di jalanan, bekerja di pabrik atau kantor. Lalu dirimu pulang ke rumah, dan tertidur lagi di malam hari. Lalu dunia yang dirimu kenal saat terjaga itu, lenyap. Lalu dirimu tidak ingat siapa dirimu. Lalu dirimu tidak tahu apakah dirimu berkulit hitam atau putih, miskin atau kaya, bijak atau bodoh. Dirimu tidak tahu apapun. Dirimu tidak tahu apakah dirimu muda atau tua. Dirimu tidak tahu apakah dirimu laki-laki atau perempuan. Semua yang berhubungan dengan kesadaran terjaga, lenyap, dirimu memasuki dunia mimpi. Dirimu melupakan dunia terjaga, dunia itu sudah tidak ada lagi. Di pagi hari, dunia mimpi lenyap lagi. Dirimu kembali terjaga.
Nah, dunia mana yang nyata? Karena saat dirimu bermimpi, dunia nyata, dunia yang dirimu ketahui saat terjaga, sudah tidak ada lagi. Dirimu tidak bisa membandingkan. Dan saat terjaga, dunia mimpi sudah tidak ada lagi. Dirimu tidak bisa membandingkan. Mana yang nyata? Mengapa dirimu menyebut dunia mimpi tidak nyata? Apa kriterianya? Jika dirimu berkata, karena dunia itu menghilang saat aku terjaga, ini tidak bisa menjadi kriterianya, karena dunia terjagamu juga menghilang saat dirimu bermimpi. Dan sungguh, jika dirimu berargumen seperti ini, maka dunia mimpi mungkin lebih nyata. Karena saat dirimu terjaga, dirimu bisa mengingat mimpi itu. Sedangkan saat dirimu bermimpi, dirimu tidak bisa mengingat kesadaran terjaga dan dunia di sekitarnya. Jadi mana yang lebih nyata dan lebih dalam? Dunia mimpi sepenuhnya menyapu bersih dunia yang dirimu sebut dunia nyata. Sedangkan dunia nyatamu tidak bisa menyapu bersih dunia mimpi secara total, ia tampak lebih padat, lebih nyata. Dan apa kriterianya? Bagaimana mengatakannya? Bagaimana membandingkannya? Tantra mengatakan bahwa keduanya tidak nyata. Lalu apa yang nyata? Tantra mengatakan bahwa orang yang mengetahui dunia mimpi dan orang yang mengetahui dunia terjaga, dia itulah yang nyata, karena dia tidak pernah dilampaui. Dia tidak pernah bisa dibatalkan. Apakah dirimu bermimpi atau terjaga, dia tetap ada di sana, tidak bisa dihilangkan. Tantra mengatakan bahwa orang yang mengetahui mimpi, dan orang yang mengetahui bahwa sekarang mimpi telah berhenti, orang yang mengetahui dunia nyata, dan orang yang mengetahui bahwa sekarang dunia nyata telah menghilang, itulah yang nyata. Karena tidak ada titik, ketika ia tidak ada, ia selalu ada. Apa yang tidak bisa dilampaui oleh pengalaman apapun, adalah nyata. Apa yang tidak bisa dilampaui, yang tidak bisa dirimu lalui, adalah dirimu sendiri. Jika dirimu bisa melampauinya, maka itu bukanlah dirimu sendiri. Metode Gurdjieff yang disebutnya mengingat diri sendiri, atau metode Buddha yang disebutnya kesadaran yang benar, atau sutra tantra ini mengarah pada satu hal. Keduanya menuntun ke dalam dirimu, ke suatu titik yang bukan yang diketahui, maupun yang mengetahui, melainkan diri yang menyaksikan, yang mengetahui keduanya. Diri yang menyaksikan ini adalah yang paling hakiki, dirimu tidak bisa melampauinya, karena sekarang apapun yang dirimu lakukan, dirimu akan menjadi saksinya. Dirimu tidak bisa bergerak di luar saksi itu. Jadi, saksi adalah substratum hakiki, landasan dasar kesadaran. Sutra ini akan mengungkapkannya kepada dirimu. Sutra ini mengatakan, setiap hal dipersepsikan dengan mengetahuinya. Diri bersinar dalam ruang dengan mengetahuinya. Persepsikan satu makhluk sebagai yang mengetahui dan diketahui.
Jika dirimu bisa melihat satu titik dalam dirimu, yang merupakan yang mengetahui dan yang diketahui, maka dirimu telah melampaui objek dan subjek. Maka dirimu telah melampaui materi dan pikiran. Maka dirimu telah melampaui yang lahir dan yang batin. Dirimu telah sampai pada titik di mana yang mengetahui dan yang diketahui adalah satu. Tidak ada pemisahan. Dengan pikiran, pemisahan akan tetap ada. Hanya dengan diri yang menyaksikan, pemisahan menghilang. Dengan diri yang menyaksikan, dirimu tidak bisa mengatakan siapa yang diketahui dan siapa yang mengetahui keduanya. Namun, ini harus berdasarkan pengalaman, jika tidak, ini hanya akan menjadi diskusi filosofis. Jadi cobalah, bereksperimenlah. Dirimu sedang duduk di dekat bunga mawar, lihatlah bunga itu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian penuh, berikan perhatian penuh pada bunga mawar, sehingga seluruh dunia menghilang, dan hanya bunga mawar yang tersisa di sana. Kesadaranmu benar-benar memperhatikan keberadaan dari bunga mawar itu. Jika perhatianmu total, maka dunia akan menghilang, karena semakin banyak perhatian yang terpusat pada bunga mawar itu, semakin banyak hal lain yang menghilang. Dunia akan menghilang, hanya bunga mawar yang tersisa. Bunga mawar itu menjadi seluruh duniamu. Ini adalah langkah pertama, berkonsentrasi pada bunga mawar. Jika dirimu tidak bisa berkonsentrasi pada bunga mawar itu, maka akan sulit untuk bergerak menuju sang pengamat, karena pikiranmu akan selalu teralihkan. Jadi konsentrasi menjadi langkah pertama menuju meditasi. Hanya bunga mawar yang tersisa, seluruh dunia telah lenyap. Sekarang dirimu bisa bergerak ke dalam. Sekarang bunga mawar menjadi titik tempatmu bisa bergerak. Sekarang lihat bunga mawar, dan mulailah menyadari dirimu sendiri, sang pelihat. Pada awalnya dirimu akan lupa. Ketika dirimu beralih ke yang mengetahui, mawar itu akan hilang dari kesadaran. Mawar itu akan menjadi redup. Mawar itu akan lenyap, mawar itu akan menjadi jauh. Sekali lagi dirimu akan mengingat mawar itu, tapi dirimu akan melupakan diri sendiri. Permainan petak umpet ini akan terus berlanjut. Tetapi jika dirimu terus bertahan, cepat atau lambat akan tiba saatnya, ketika tiba-tiba dirimu akan berada di antara keduanya. Yang mengetahui, pikiran, dan mawar itu, keduanya akan ada di sana, dan dirimu akan berada tepat di tengah, melihat, menyaksikan keduanya. Titik tengah itu, titik keseimbangan itu, adalah saksi. Begitu dirimu mengetahuinya, dirimu telah menjadi keduanya. Maka mawar, yang diketahui, dan yang mengetahui atau pikiran, hanyalah dua sayapmu. Maka objek dan subjek hanyalah dua sayap, sedangkan dirimu adalah pusat dari keduanya. Keduanya adalah perpanjangan dari dirimu. Maka dunia dan yang ilahi, keduanya adalah perpanjangan dari dirimu. Dirimu telah sampai pada pusat keberadaan. Dan pusat ini hanyalah saksi.
Sutra ini mengatakan, melihat satu makhluk sebagai yang mengetahui dan diketahui. Mulailah dengan berkonsentrasi pada sesuatu. Ketika konsentrasi telah mencapai titik total, cobalah untuk bergerak ke dalam, sadari dirimu, dan kemudian cobalah untuk menyeimbangkan diri. Ini akan memakan waktu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu tergantung pada seberapa intens usahamu, karena itu adalah penyeimbangan paling halus yang bisa dicapai di antara keduanya. Namun, itu terjadi, dan ketika itu terjadi, dirimu telah mencapai pusat keberadaan. Di pusat itu, dirimu berakar, membumi, hening, bahagia, dalam ekstase, dan dualitas tidak ada lagi. Inilah yang disebut orang Hindu sebagai samadhi. Inilah yang disebut Yesus sebagai kerajaan Tuhan. Hanya memahami secara verbal saja tidak akan banyak membantu. Tetapi jika dirimu mencoba, sejak awal dirimu akan mulai merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Ketika dirimu berkonsentrasi pada bunga mawar, dunia akan menghilang. Ini adalah keajaiban ketika seluruh dunia menghilang. Kemudian dirimu akan memahami bahwa perhatianmu lah yang mendasar. Dan kemanapun dirimu mengalihkan perhatian, sebuah dunia tercipta, dan dari manapun dirimu mengalihkan perhatian, dunia itu menghilang. Jadi dirimu bisa menciptakan dunia melalui perhatianmu. Lihatlah dengan cara berikut ini. Dirimu sedang duduk di sana. Jika dirimu sedang jatuh cinta dengan seseorang, maka tiba-tiba hanya ada satu orang di sana, semua yang lain menghilang, tidak ada di sana. Apa yang terjadi? Mengapa hanya ada satu orang yang tersisa saat dirimu sedang jatuh cinta? Seluruh dunia benar-benar runtuh, seperti hantu bayangan. Hanya ada satu orang yang nyata, karena sekarang pikiranmu terkonsentrasi pada satu orang, pikiranmu sepenuhnya terserap dalam satu orang. Segala sesuatu yang lain menjadi seperti bayangan, keberadaan bayangan, itu tidak nyata bagimu. Setiap kali dirimu bisa berkonsentrasi, konsentrasi itu sendiri mengubah seluruh pola keberadaanmu, seluruh pola pikiranmu. Cobalah pada apapun. Dirimu bisa mencobanya pada patung Buddha, atau bunga, atau pohon, atau apa saja. Atau hanya pada wajah orang yang dirimu cintai, atau temanmu, lihat saja wajahnya. Akan mudah, karena jika dirimu mencintai wajah seseorang, akan sangat mudah untuk berkonsentrasi. Dan sungguh, mereka yang mencoba berkonsentrasi pada Buddha, pada Yesus, pada Krishna, mereka adalah para pecinta, mereka mencintai Buddha. Jadi sangat mudah bagi Sariputta, atau Moggalayan, atau para murid lainnya, untuk berkonsentrasi pada wajah Buddha. Saat mereka menatap wajah Buddha, mereka dengan mudah mengalir ke arahnya. Cinta itu ada di sana, mereka tergila-gila. Jadi cobalah temukan wajah apapun yang dirimu sukai akan cocok. Lalu tatap matanya serta berkonsentrasilah pada wajah itu. Tiba-tiba seluruh dunia runtuh, dimensi baru telah terbuka.
pikiranmu terkonsentrasi pada satu hal, lalu orang atau benda itu menjadi seluruh duniamu. Ketika aku mengatakan ini, maksudku adalah, jika perhatianmu total terhadap sesuatu, maka hal itu menjadi seluruh duniamu. Dirimu menciptakan dunia melalui perhatianmu. Duniamu, dirimu ciptakan melalui perhatianmu sendiri. Dan ketika dirimu benar-benar terserap, mengalir seperti sungai menuju objek, maka tiba-tiba dirimu mulai menyadari sumber asli, dari mana perhatian ini mengalir. Sungai itu mengalir, sekarang sadarilah asal muasalnya. Pada awalnya, dirimu akan melupakannya, lagi dan lagi, dirimu akan bergeser. Jika dirimu bergerak ke sumber, dirimu akan melupakan sungai dan objeknya, laut yang menjadi tujuan alirannya. Ia akan berubah. Jika dirimu bergerak ke objeknya, maka dirimu akan melupakan sumbernya. Itu wajar, karena pikiran telah terpaku hanya pada objek atau subjeknya. Itulah sebabnya banyak orang melakukan retret. Mereka hanya ingin meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia pada dasarnya berarti meninggalkan objek, sehingga mereka bisa berkonsentrasi pada diri mereka sendiri. Itu mudah. Jika dirimu meninggalkan dunia, dan menutup mata serta menutup semua indramu, dirimu bisa menyadari dirimu sendiri dengan mudah. Tetapi sekali lagi kesadaran seperti itu salah, karena dirimu telah memilih hanya satu titik dari dualitas. Ini adalah ekstrim lain dari penyakit yang sama. Pertama-tama dirimu hanya berfokus pada objeknya, yaitu yang diketahui, sehingga dirimu tidak menyadari subjeknya, yaitu yang mengetahui. Sekarang sebaliknya, dirimu hanya terpaku pada yang mengetahui, dan dirimu telah melupakan yang diketahui, tetapi dirimu tetap terbagi dalam dualitas. Dan ini sebenarnya adalah pikiran lama, hanya dalam pola yang baru. Tidak ada yang berubah. Itulah sebabnya, penekananku bukanlah meninggalkan dunia objek. Jangan tinggalkan dunia objek. Sebaliknya, cobalah untuk menyadari subjek dan objek secara bersamaan, bagian luar dan bagian dalam secara bersamaan. Jika keduanya ada, barulah dirimu bisa menyeimbangkan keduanya. Jika yang ada hanya salah satunya, maka dirimu akan terobsesi dengannya. Mereka yang pergi ke Himalaya dan menutup diri, mereka sebenarnya tetap sama seperti dirimu, hanya saja mereka berdiri dalam posisi terbalik. Dirimu terpaku pada objek, mereka terpaku pada subjek. Dirimu terpaku pada yang lahiriah, mereka terpaku pada yang batiniah. Baik dirimu maupun mereka tidak bebas, karena dirimu tidak bisa bebas hanya dengan yang satu. Dengan yang satu, dirimu menjadi melekat. Dirimu bisa bebas hanya ketika dirimu menyadari keduanya. Kemudian dirimu bisa menjadi yang ketiga, dan yang ketiga adalah titik bebas. Dengan hanya satu, dirimu menjadi teridentifikasi. Dengan keduanya, dirimu bisa bergerak, dirimu bisa bergeser, dirimu bisa menyeimbangkan, dan dirimu bisa mencapai titik tengah absolut.
Buddha biasa mengatakan bahwa jalannya adalah jalan tengah, Majjhima Nikaya. Tidak benar-benar dipahami mengapa ia bersikeras menyebutnya jalan tengah. Inilah alasannya, karena seluruh prosesnya adalah kesadaran, itulah jalan tengah. Buddha berkata, jangan tinggalkan dunia, dan jangan melekat pada dunia lain. Sebaliknya, beradalah di antara keduanya. Jangan tinggalkan satu ekstrim, dan pindah ke ekstrim lainnya. Beradalah di tengah, karena di tengah, keduanya menjadi tidak ada. Di tengah-tengah, dirimu bebas. Di tengah-tengah, tidak ada dualitas. Dirimu telah sampai pada satu kesatuan, dan dualitas telah menjadi perpanjangan dari dirimu, hanya dua sayapmu. Jalan tengah Buddha didasarkan pada teknik ini. Jalan ini indah. Karena banyak alasan, jalan ini indah. Pertama, jalan ini sangat ilmiah, karena dirimu hanya bisa menyeimbangkan diri di antara dua hal. Jika hanya ada satu titik, ketidakseimbangan pasti ada di sana. Jadi, Buddha berkata bahwa mereka yang duniawi tidak seimbang, dan mereka yang telah meninggalkan keduniawian juga tidak seimbang di sisi ekstrim lainnya. Orang yang seimbang adalah orang yang tidak berada di sisi ekstrim ini maupun itu. Ia hidup di tengah-tengah. Dirimu tidak bisa menyebutnya duniawi, dirimu tidak bisa menyebutnya dunia lain. Ia bebas bergerak, tidak terikat pada apapun. Ia telah sampai di titik tengah, jalan tengah yang sempurna. Alasan yang kedua, sangat mudah untuk berpindah ke ekstrim yang lain, itu sangat mudah. Jika dirimu makan terlalu banyak, dirimu bisa berpuasa dengan mudah, tetapi dirimu tidak bisa berdiet dengan mudah. Jika dirimu terlalu banyak bicara, dirimu bisa diam dengan sangat mudah, tetapi dirimu tidak bisa berbicara lebih sedikit. Jika dirimu makan terlalu banyak, sangat mudah untuk tidak makan sama sekali, ini adalah ekstrim yang lain. Tetapi untuk makan secukupnya, untuk sampai pada titik tengah, sangat sulit. Menyukai seseorang itu mudah, membenci seseorang itu mudah. Untuk bersikap netral itu sangat sulit. Dari satu ekstrim dirimu bisa berpindah ke ekstrim yang lain. Tetap berada di tengah sangatlah sulit. Mengapa? Karena dengan berada di tengah, dirimu harus kehilangan pikiran. Pikiranmu ada dalam ekstrim. Pikiran berarti ekstrim. Pikiran selalu ekstrim, dirimu mendukung atau menentang. Dirimu tidak bisa sekadar netral. Pikiran tidak bisa ada dalam kenetralan, ia bisa di sini atau di sana, karena pikiran membutuhkan kebalikannya. Ia perlu menentang sesuatu. Jika ia tidak menentang apapun, ia akan lenyap. Maka tidak ada fungsinya, ia tidak bisa berfungsi. Cobalah ini. Dengan cara apapun, bersikaplah netral, acuh tak acuh, tiba-tiba pikiran tidak berfungsi. Jika dirimu mendukung, dirimu bisa berpikir. Jika dirimu menentang,
dirimu bisa berpikir. Jika dirimu tidak mendukung maupun menentang, apa yang tersisa untuk dipikirkan? Buddha berkata bahwa bersikap netral adalah dasar dari jalan tengah. Upeksha, ketidakpedulian, bersikaplah acuh tak acuh terhadap hal-hal yang ekstrim. Cobalah satu hal, bersikaplah acuh tak acuh terhadap hal-hal yang ekstrim. Maka keseimbangan akan terjadi. Keseimbangan ini akan memberimu dimensi perasaan baru, di mana dirimu adalah yang mengetahui dan yang diketahui, dunia ini dan dunia itu, ini dan itu, tubuh dan pikiran. Dirimu adalah keduanya, dan pada saat yang sama, dirimu juga bukan keduanya, di atas, melampaui keduanya. Sebuah segitiga telah muncul. Dirimu mungkin telah melihat bahwa banyak perkumpulan yang bersifat rahasia, telah menggunakan segitiga sebagai simbol mereka. Segitiga adalah salah satu simbol rahasia tertua, hanya karena hal ini. Karena segitiga memiliki 3 sudut. Biasanya dirimu hanya memiliki 2 sudut, sudut ketiga tidak ada. Sudut itu belum ada di sana, sudut itu belum berevolusi. Sudut ketiga berada di luar keduanya. Kedua sudut lain termasuk di dalamnya, mereka adalah bagian darinya, dan tetap saja berada di luar, dan lebih tinggi dari keduanya. Jika dirimu melakukan percobaan ini, dirimu akan membantu menciptakan segitiga di dalam dirimu. Sudut ketiga akan muncul sedikit demi sedikit, dan ketika itu muncul, dirimu tidak akan lagi menderita. Begitu dirimu bisa menjadi saksi, dirimu tidak akan lagi menderita. Penderitaan berarti teridentifikasi dengan sesuatu. Namun, ada satu hal penting yang harus diingat, dirimu juga tidak akan melekat dengan kebahagiaan. Itulah sebabnya Buddha berkata, aku hanya bisa mengatakan sejauh ini, bahwa tidak akan ada penderitaan. Dalam samadhi, dalam ekstase, tidak akan ada penderitaan. Aku tidak bisa mengatakan bahwa akan ada kebahagiaan sejati. Aku tidak bisa mengatakan itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa tidak akan ada penderitaan. Dan dia benar, karena nirwana berarti ketika tidak ada kemelekatan jenis apapun, bahkan dengan kebahagiaan. Ini sangat halus. Jika dirimu merasa bahagia, cepat atau lambat dirimu akan kembali merasa menderita. Jika dirimu merasa bahagia, dirimu bersiap untuk menderita lagi. Dirimu masih teridentifikasi dengan suasana hati. Dirimu merasa bahagia, sekarang dirimu teridentifikasi dengan kebahagiaan. Saat dirimu teridentifikasi dengan kebahagiaan, ketidakbahagiaan telah dimulai. Sekarang dirimu akan melekat padanya, sekarang dirimu akan menjadi takut akan kebalikannya, sekarang dirimu akan mengharapkannya untuk tetap bersamamu terus-menerus. Dirimu telah menciptakan semua yang dibutuhkan, agar kesengsaraan ada di sana, dan kemudian kesengsaraan akan masuk. Dan ketika dirimu melekat dengan kebahagiaan, dirimu akan melekat dengan kesengsaraan. Kemelekatan adalah penyakitnya. Pada titik ketiga, dirimu tidak melekat dengan apapun.
Apapun yang datang dan berlalu, dirimu tetap menjadi saksi, hanya seorang saksi, netral, acuh tak acuh, tidak melekat. Pagi datang dan matahari terbit, dan dirimu menyaksikannya. Dirimu tidak berkata, "Aku adalah pagi." Kemudian ketika siang datang, dirimu tidak berkata, "Aku telah menjadi siang." Dirimu hanya menyaksikannya. Dan ketika matahari terbenam dan kegelapan datang dan malam, dirimu tidak berkata, "Aku adalah kegelapan dan malam." Dirimu menyaksikannya. Dirimu berkata, "Dulu ada pagi, lalu ada siang, lalu ada petang, dan sekarang ada malam. Dan akan ada lagi pagi, dan lingkaran itu akan terus berlanjut, dan aku hanya seorang penyaksi. Aku terus menyaksikan semuanya." Jika hal yang sama terjadi pada suasana hatimu, suasana hati pagi, siang, sore, dan malam, dan suasana hati itu memiliki lingkarannya sendiri, terus berubah, dirimu menjadi saksi. Dirimu berkata, "Sekarang kebahagiaan telah datang, seperti pagi. Dan sekarang malam akan datang, kesengsaraan." Suasana hati akan terus berubah di sekitarku, tapi aku akan tetap berpusat pada diriku sendiri. Aku tidak akan terikat pada suasana hati apapun. Aku tidak akan bergantung pada suasana hati apapun. Aku tidak akan berharap pada apapun, dan aku tidak akan merasa frustrasi. Aku hanya akan menjadi saksi. Apapun yang terjadi, aku akan melihatnya. Ketika itu datang, aku akan melihatnya. Ketika itu pergi, aku akan melihatnya. Buddha menggunakan ini berkali-kali. Ia berkata berulang kali, bahwa ketika sebuah pikiran muncul, lihatlah. Sebuah pikiran tentang kesengsaraan, sebuah pikiran tentang kebahagiaan muncul, lihatlah. Pikiran itu mencapai klimaks, lihatlah. Kemudian pikiran itu mulai jatuh, lihatlah. Kemudian pikiran itu menghilang, lihatlah. Muncul, ada, mati, dan dirimu tetap menjadi saksi, teruslah melihatnya. Titik ketiga ini menjadikanmu seorang saksi, saksin, dan menjadi saksi adalah kemungkinan kesadaran tertinggi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti bro. Terima kasih bro.